macam apa? Ini udah jam 6. Ya, Silvi habis hangout aja, Pak. Aku nggak ngizinin kamu pergi sendirian. Apalagi kamu pakai baju seperti ini. Serba ketat. Nggak pantas. Seadanya, Bu. Tapi ibu tidak menerimanya, Romi. Ceraiin istri kamu. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nur ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya Mari Wiris kembali menjumpai Anda di acara Tawakal pada pagi hari ini. Dan tentu saja tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh rekan saya yaitu Angel Elga. Assalamualaikum Angel. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Antv, selamat pagi. Tawakal hari ini akan memberikan hikmah kepada kita semuanya dengan menghadirkan ustadz dan juga narasumber. Tentunya narasumber ini akan kita samarkan namanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Dan narasumber kita, Assalamualaikum Mbak Silvi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Silvi? Alhamdulillah baik. Ya, Mbak Silvi, kita persilakan Mbak Silvi untuk menceritakan semuanya kepada pemirsa dan kita semua di sini, dan nanti kita akan bertanya langsung kepada Pak Ustadz ya. Iya. Oke, silakan. Jadi gini Pak Ustadz, jujur, Mbak Angel, Mas Mario, saya ini dulunya tuh suka banget hangout, sering clubbing sama teman-teman. Kalau pulang ya tengah malam, pagi gitu. Itu sebenarnya saya ngelakuin itu semua juga itu bukan karena saya dibebasin sama orang tua gitu Ustadz, tapi karena justru orang tua saya ini terlalu ngekang saya. Aturan mereka itu terlalu ketat gitu loh. Jadi saya merasa kayak, kok kayak gini, saya jadinya pengennya bebas Pengen gitu. bebas, Iya, ya. saya jadinya memberontak gitu. Makasih kamu udah nggak pulang. Dah. Besok lagi ya. Oke. Hati-hati. Ya. Silvi! Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Silvi habis main-main aja kan sama teman-teman. Main macam apa? Ini udah jam 6. Ya, Silvi habis hangout aja, Pak. Silvi tuh mau ngilangin stres. Ngilangin stres boleh, tapi jangan seperti ini. Lihat, apa ini? Baju kamu terbuka seperti ini. Apa kamu gak malu aurat terbuka seperti ini? Ya ampun, Papa. Ini tuh fashion. Papa nggak ada gaul banget sih, norak deh. Heh, ingat ya, Papa itu tidak pernah mengajarkan kamu seperti ini. Mulai besok, kamu tidak boleh keluar malam lagi. Ih, Papa. Silvi kan butuh hiburan, butuh main sama teman-teman, Pak. Kamu ini kalau dibilangin, kebantah saja. Aduh, sakit, Pak. Papa jahat. Silvi! Pada saat itu usia Mbak Silvi berapa? Berapa tahun? Itu pas saya masih sekolah sih, pas masih SMP, SMA gitu. Sekarang Mbak Silvi usianya berapa? Aku 22 jalan 23. Ya, terus habis itu setelah berontak, apa yang Mbak Silvi lakukan? Apa ya, aku jadi yang kayak ngerasa kurang perhatian aja sih dari orang tua, karena mereka mikir aku ini anak yang nakal, aku ini anak yang nggak bisa diatur gitu. Jadi malah hubungan Mbak Silvi dan keluarga itu malah Iya. retak ya. Nah, Pak Ustadz ini menarik sekali Pak Ustadz. Misalkan zaman sekarang kan biasanya ada orang tua yang cenderung tidak peduli sama anak.
Tapi juga ada orang tua yang cenderung malah terlalu posesif terhadap anaknya. Ya. Nah itu bagaimana Pak Ustadz di zaman sekarang itu menanggapinya? Jadi zaman sekarang kata Nabi kan az-zaman istadar. Zaman itu berputar, dulu juga ada, cuman formatnya berbeda. Kalau sekarang anak muda kemudian kedugem dunia malam, kalau dulu kan dunia malamnya kan berbeda, dunia malam mungkin tak kemana kan gitu loh kan ini. Nah, pada zaman Nabi itu ada kisah menarik. Ada salah seorang sahabat yang membawa anak lakinya menghadap dan kemudian menyampaikan menghadap pada Umar bin Khattab. Kemudian menyampaikan, "Wahai Amirul Mukminin, anak saya ini nakalnya luar biasa, udah nggak sanggup saya macam-macam gitu." Lah, Sayyidina Umar tidak serta-merta menerima informasi ini kemudian langsung menghakimi anak ini, "Wah, kamu nakal," tidak. Tapi kemudian Sayyidina Umar memanggil ayahnya dan kemudian istrinya dipanggil. Kemudian dipanggil anaknya, kemudian anaknya ditanya, "Wahai Fulan, Ananda, apa yang ceritakan oleh ayahmu benar?" "Benar, ya Amirul Mukminin." "Mengapa Ananda melakukan seperti itu?" Kemudian anak ini menyatakan di luar dugaan orang tuanya, "Ayahku tidak mencarikan ibu yang baik untukku. Dia sibuk dengan urusannya, nyaris aku tidak mendapatkan pendidikan yang baik kepadaku." Apa dari pelajaran penting hikmah dari ini? Hikmahnya adalah bahwa orang tua itu mesti memberikan perhatian kepada anaknya. Dan orang tua juga harus melihat bahwa anak sekarang ini berbeda dengan zaman kita gitu lah. Saya sendiri mohon maaf, mungkin saya kan istilahnya kan sekarang kan dibagi ada zaman milenial, anak-anak milenial. Milenial. Kalau usia saya ini kan ya mungkin anak-anak zaman kolonial kira-kira begitu, artinya visinya kan berbeda gitu. Iya. Lah, sering kali kita mengukur, nah dulu bapak itu begini, anak kita ya kan dulu nggak ada HP, nggak ada macam-macam gitu lah gitu. Lah, Sayyidina Ali itu mengingatkan kita dan berikan pelajaran yang bagus sekali. Alimu auladakum fa innahum makhluquna li ghairi zamanikum. Ajarilah anakmu dengan ilmu yang sesuai dengan konteks zamannya. Sebab anakmu dilahirkan dengan zaman yang berbeda denganmu. Zaman sekarang anak kita anak milenial, kita tidak milenial. Artinya apa? Kebutuhan apa yang sedang terjadi? Lah, inilah saya kira penting. Tadi kan cerita Mbak Silvi tadi pulang kemudian bapaknya langsung menghakimi, "Kamu nakal," gitu. Lah, Nabi mengingatkan jangan kita memanggil anak kita dengan panggilan yang negatif. Maka berarti kita mendoakan dia. Iya. Kalau mestinya tuh anak yang begini, "Anakku yang pinter, yang baik, kenapa kamu kok pulang malam?" Itu kan berbeda. Negatif maksudnya, tetapi diformem dengan struktur kalimat yang positif. Dibandingkan kamu yang nakal, jam juga nggak pulang. Maka stereotip semacam ini akan kemudian menginspirasi perilaku dia kemudian akan lebih lanjut lagi gitu. Iya, makanya berontak itu ya Ustaz Betul. ya. Yang berikutnya lagi, jadi kita juga harus berhusnuzon. Saya kira Mbak Silvi, tidak ada orang tua itu yang tidak menginginkan anaknya baik. Tapi mungkin karena pendidikan orang tua kita dan kemudian style pada zamannya berbeda dengan zaman anak sehingga gayanya seperti itu gitu loh. Iya. Nah inilah saya kira pentingnya orang tua memahami keadaan anak sekaligus melihat bagaimana lingkungannya supaya anak kita tidak jatuh dalam perbuatan yang negatif yang justru akan merugikan orang tua dan sekaligus juga akan menghancurkan masa depan anak kita sendiri gitu. Iya. Nah Mbak Silvi bisa jelasin nggak apa sih yang menurut Mbak Silvi kadang-kadang kan pandangan anak sama orang tua yang tadi dijelaskan kan berbeda gitu. Yang merasa tertekan itu seperti apa gitu? Yang dilarang itu oleh orang tuanya Mbak Silvi itu seperti apa gitu? Jadi kayak aku tuh dituntut terus gitu loh buat yang kayak harus selalu jadi juara kelas, aku harus yang bener-bener terlihat alim gitu loh di mata orang-orang, aku harus jadi wanita muslimah yang harus Bagus sebenarnya kan? Sebenarnya bagus, cuman aku kurang suka caranya aja sih. Sama maksudnya aku nggak suka aja gitu dibanding-bandingin sama orang-orang lain gitu. Tapi Silvi sudah pernah katakan sama orang tuanya apa yang Silvi nggak senang komunikasi dengan orang tua. "Oh mama mungkin saya nggak suka terlalu dikerasin begini." Udah pernah begitu sama Sebenarnya udah pernah, cuman orang tua juga kurang menerima dengan baik sih, yang justru ngebalikin lagi kamu itu anak gitu. Balik-balikin. Iya. Nah, mungkin Mas Silvi pernah ada keinginan untuk berubah, mungkin menjadi seperti apa yang mereka harapkan gitu, menjadi lebih baik dari Mbak Silvi. mengikuti nggak nasihat orang tua? Contoh kecilnya sih, saya kan waktu itu lulus SMA mau masuk ke universitas favorit ya. Ya. Saya kan dulu pakai pakaian terbuka, saya pakai pakaian minim gitu. Sekarang saya kan berhijab. Ini saya sebenarnya karena saya bernazar. Saya waktu itu nazar pengen masuk ke universitas favorit saya dengan saya pakai hijab. Dan sekarang alhamdulillah saya keterima di universitas negeri favorit saya. Oh itu nazarnya Iya. ya.
Nah, Pak Ustadz dengan nazar gitu, seperti yang Sylvie bilang kan dia nazar, terus itu juga akhirnya lebih baik lagi gitu. Dengan kalau nazar itu apa langsung bisa dirasakan seperti misalnya kayak dapat hidayah langsung gitu?